Musim lalu, klub dari Kamboja itu menghajar klub dari Indonesia, Bali United 5-2 kalau nggak salah, di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Dan tahun ini, saudara-saudara, klub Kamboja lainnya, Phnom Penh Crown itu membantai MacArthur FC dari Australia. Bayangin, saudara-saudara, bayangin. Jadi, saya sih tidak heran kalau nanti suatu saat nanti Liga Premier Kamboja itu akan jauh lebih bagus dari Liga 1 Indonesia. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan. Pasti akan ada yang kita bahas. Pasti akan ada yang kita bacotin, kita analisis, kita ulas, kita cakap tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, di negara-negara jiran, istilahnya begitu. Di negara-negara serumpun, Indonesia, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Timor Leste, Konoha, Wakanda, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara sportif, secara jujur, adil, secara semuanya sudah baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Dan untuk edisi kali ini saudara-saudara, untuk edisi kali ini kita akan bicara tentang Liga Premier Kamboja, Cambodia Premier League. Kenapa kita perlu membahas ini saudara-saudara? Karena Liga Premier Kamboja, salah satu klub Liga Premier Kamboja itu baru saja membantai, menghajar klub dari Australia, MacArthur FC di Piala AFC. Tidak tanggung-tanggung saudara-saudara. Skornya 3-0. Itu adalah Phnom Penh Crown. Dan kalau saudara ingat pula musim lalu klub dari Kamboja juga namanya Visaka FC. Itu membantai mengalahkan Bali United 5-2 di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Ini membuktikan bahwa kualitas Liga Premier Kamboja ini nggak kaleng-kaleng, saudara-saudara. Kalau negara-negara besar di Asia Tenggara ini tidak waspada, bisa jadi klub dari Kamboja ini akan mengalahkan klub dari Indonesia, mengalahkan klub dari Malaysia, mengalahkan klub dari Vietnam. Bahkan ini bisa jadi liga yang terbaik di Asia Tenggara, saudara-saudara. Karena bayangin, Australia, saudara-saudara. Klub Australia ya ini ya, yang dikalahkan ya. Bukan klub dari Laos atau klub dari Myanmar ya. Nah, ini akan seperti apa, saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis di edisi kali ini, saudara-saudara. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, hari kemarin itu, hari apa ya, hari Rabu Kamis itu, Piala AFC itu kan kembali bergulir saudara-saudara. Piala AFC fase grup, pertandingan di grup fase di Piala AFC ini, di zona ASEAN khususnya itu kembali bergulir. Dan pada pertandingan di Australia, di kandangnya Central Coast Mariners, itu klub dari Indonesia, klub terbaik lah bisa dibilang begitu berdasarkan prestasi ya. Klub cukup kaya di Indonesia dengan materi pemain yang bagus semua, itu dikalahkan klub dari Australia Central Coast Mariners. 6-2 atau 6-3 ya. Pokoknya skornya mencolok lah saudara-saudara. Itu memang sempat unggul sebenarnya saudara-saudara. Bali United itu sempat unggul. Kemudian kena comeback saudara-saudara. Dan pada akhirnya harus kalah dengan skornya yang cukup mencolok sekali saudara-saudara. Ini untuk kesekian kalinya Bali United tampil sangat memalukan di kompetisi Asia setelah sebelumnya pada playoff Liga Champions Asia, kalau saudara-saudara ingat itu dibantai klub dari Hong Kong saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara di sisi lain, sehari setelah Bali United dipermalukan klub dari Australia saudara-saudara, di Kamboja, di Phnom Penh. Kamboja kan saudara-saudara tahu sendiri kan. Negara yang seperti apa, kemajuannya seperti apa. Itu sehari setelah pertandingan Bali United, klub dari Kamboja itu Phnom Penh Crown itu juga bertemu
Klub dari Australia juga saudara-saudara, mainnya di Phnom Penh, mereka home, mereka bermain home, dan hasilnya saudara-saudara, hasilnya kalau saudara-saudara mau tahu, Phnom Penh Crown itu menang 3-0, 3-0 saudara-saudara. Bayangin, bayangin, klub dari Indonesia yang katanya negara maju, katanya anggota G20, katanya sepak bolanya Presiden Asosiasi Sepak Bola Indonesia dekat dengan FIFA, itu dibantai, dikalahkan klub dari Australia. Sementara klub dari Kamboja yang dari dunia ketiga, dari nowhere lah di mana sana, dari antah berantah itu mengalahkan klub dari Australia 3-0 saudara-saudara. Bayangin 3-0. Bali United dari Central Coast Mariner ini saudara-saudara itu mempersulit peluang Bali United untuk lolos ke babak berikutnya karena mereka sekarang ada di peringkat ketiga. Itu berat di bawah Terengganu sama Central Coast Mariner saudara-saudara. Bali United itu juga hanya menang lawan dari Filipina itu Stallion Laguna. Mereka kemarin juga imbang dengan Terengganu. Jadi ini berat peluang. Walaupun masih ada saudara-saudara, masih akan ada pertandingan home di Bali nanti melawan siapa itu Central Coast Mariner, juga masih ada away ke Terengganu, masih ada home lagi melawan Stallion Laguna. Tetapi dari rivalitas yang ada di grup ini, grup G kalau nggak salah, itu berat saudara-saudara. Sebaliknya saudara-saudara, ini saya tunjukin sebuah fakta. Phnom Penh Crown itu setelah kemenangan dari MacArthur FC itu berarti mereka itu kokoh di puncak klasemen. Mereka ada di posisi pertama di grup F. Dan tidak main-main saudara-saudara. Dari 3 pertandingan itu mereka selalu menang. Menang melawan klub dari Filipina, menang melawan klub dari Myanmar, menang melawan klub dari Australia dengan skor yang cukup mencolok. Saudara-saudara harus lihat statistiknya. Jadi Phnom Penh Crown ini di grup F ini menjadi juara grup untuk sementara ini dengan 9 poin. 100% berarti kan 3 kemenangan. Dan golnya adalah 10 gol saudara-saudara. 10 gol berbanding 0 gol. Jadi mereka menang 3-0, menang 4-0, kemudian menang 3-0. 10-0 saudara-saudara. Bayangin 10-0. Klub seperti Kamboja, klub dari Kamboja ya, ini kita bicara konteksnya adalah klub dari Kamboja, dari negara yang baru saja mungkin 20 tahun lalu atau berapa ya, 15 tahun lalu baru saja perang, belum selesai, baru sisa-sisa perangnya sampai sekarang juga masih kelihatan kondisi negaranya juga ekonominya tidak sebagus Indonesia, tidak sebagus Malaysia, apalagi tidak sebagus Vietnam. Kayak begitulah. Tetapi mereka mampu berprestasi di sepak bola. Setidaknya untuk sampai saat ini saudara-saudara. Bayangin 9 poin dengan 10 gol. Itu jauh sekali dengan Bali United atau dengan PSM Makassar saudara-saudara. Saudara-saudara, pertanyaannya ini ya, kenapa Liga Premier Kamboja, kenapa klub dari Cambodian Premier League, kenapa Phnom Penh Crown, kenapa Visaka FC itu bisa tampil luar biasa di Piala AFC, walaupun masih sementara gelar juara juga belum pernah mereka raih, kemudian masih ada banyak kesempatan, bisa saja mereka tergigit. Tetapi kan setidaknya kemenangan dari MacArthur FC itu membuktikan bahwa kualitas, untuk sementara ya, kita bicara sampai hari ini, untuk sementara kualitas klub dari Kamboja itu bagus. Kenapa saudara-saudara? Kenapa? Itu karena Asosiasi Sepak Bola Kamboja ini serius memperbaiki liga. Liga Premier Kamboja dengan format baru itu mulai digelar secara profesional, secara rapi, diatur dengan baik itu mulai tahun 2021, kemudian berlanjut 2022 dan sekarang 2023. Mereka bekerja sama dengan Japan Football League, JFL, atau JFL itu ya pengelolanya J-League, Liga Jepang. Mereka juga bekerja dengan Japan Football Association. Jadi asosiasi sepak bola Jepang. Mereka mendatangkan pengurus-pengurusnya. Mayoritas pengurusnya itu dari Jepang. CEO Cambodian Premier League itu Satoshi Saito, itu juga orang Jepang. Orang Jepang yang cukup berpengalaman, punya CV bagus. Liga Indonesia itu
PT Liga Indonesia baru itu, direktur utamanya itu CV-nya, ya saya nggak tahu ya, saudara-saudara bisa tahu sendirilah, bisa cari sendiri. Itu siapa dia? Itu kalau dibandingkan dengan Satoshi Saito itu bagaikan bumi dan langit, saudara-saudara. Bagaikan bumi dan langit. Jadi Satoshi Saito ini adalah orang yang pernah bekerja di Barcelona. Dia lama di Barcelona, dia juga konsultan di FIFA, marketingnya FIFA, kemudian dia kerja di J-League, Japan Football Association, Japan Football League. Jadi pengalaman dia panjang dan dia punya kualitas yang sangat bagus untuk dipercaya untuk memperbaiki sepak bola di Kamboja. Dan bukan hanya CEO-nya, direktur-direktur di level bawahnya itu juga kebanyakan dari orang-orang Jepang yang memang punya pengalaman, punya jam terbang, punya kualitas yang nggak perlu diragukan lagi lah. Dan dia membentuk Cambodian Premier League ini ya roadmap-nya itu sama dengan J-League ketika tahun 1992 itu digelar, saudara. Kamboja ini harus menjadi contoh Liga Indonesia, saudara. Liga 1 Indonesia harus mencontoh Liga Premier Kamboja. Kenapa, saudara? Di Liga Premier Kamboja itu dia lebih mirip ke Liga Premier Inggris. Setiap klub itu punya stadion masing-masing. Nah, walaupun kapasitasnya cuma 1.000, 3.000, 5.000, 10.000 tidak masalah, tetapi mereka punya klub, punya stadion masing-masing. Dengan klub punya stadion masing-masing itu berarti secara komersial itu bisa dimanfaatkan. Mereka bisa menjual tiket sendiri, kemudian mereka tidak perlu menyewa, mereka bisa memanfaatkan di situ untuk area komersial, untuk macam-macam hal, untuk kawinan, untuk rapat, untuk dibikin hotel, dibikin restoran. Itu Kamboja itu seperti itu, saudara-saudara. Jadi roadmap-nya itu, klubnya itu, walaupun hanya ada 10 klub ya, 10 klub itu, tapi mereka semua punya stadion. Ini berbeda dengan klub di Indonesia, bahkan di Malaysia, bahkan di Singapura juga. Kalau di Indonesia kan stadion itu adalah milik pemerintah daerah, milik Pemda, milik government. Jadi semuanya menyewa. Kalau di mereka di Liga Premier Kamboja ini tidak. Mereka punya klub. Jadi satu klub punya satu stadion. Walaupun stadionnya kecil dan gaya stadionnya itu juga sangat rapi. Sangat rapi. Kemudian jarak dari penonton ke lapangan itu dekat. Ini mirip dengan liga di Thai League One. Liga di Thailand itu juga seperti itu. Kebanyakan punya stadion sendiri. Itu kemudian secara kualitas, secara kompetisi, Liga Premier Kamboja ini diikuti 10 klub. 10 klub itu dibagi menjadi nanti ada regular season, kemudian ada championship season. Setelah tampil di regular season, ada 4 tim nanti akan tampil di championship season. Di championship untuk memperebutkan juara dan pemenangnya akan tampil di Piala AFC. Untuk urusan pemain asing itu mereka punya 5 pemain asing. 5 pemain asing itu ada kuota untuk AFC, ada kuota juga untuk dari ASEAN. Jadi baguslah, saudara-saudara. Bisa tampil di Liga Premier Kamboja ini, saudara-saudara. Satoshi Saito selaku CEO-nya Cambodia Premier League ini juga menerapkan sejumlah regulasi ketat, sejumlah syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat yang ya itu saya rasa juga sudah berlaku sudah diterapkan di Indonesia, sudah diterapkan di Malaysia, sudah diterapkan di Thailand, Singapura, Vietnam, kemudian mana lagi ya? Filipina. Saya nggak tahu kalau di Filipina. Pokoknya itu berdasarkan guidance dari AFC, saudara. Itu memang harus seperti itu. Sudah ada seperti aspek marketingnya, aspek infrastrukturnya, aspek kompetisinya, aspek semualah. Hanya saja di Kamboja ini mereka menjalankannya dengan sangat disiplin. Sangat disiplin dan ketat. Tidak ada istilahnya tawar-menawar. Kalau hitam ya hitam, putih ya putih. Jadi tidak ada abu-abu, saudara-saudara. Tidak ada abu-abu. Mereka menjalankannya dengan konsisten. Klub itu dia harus punya istilahnya bukan salary caps ya. Kalau di Indonesia kan coba diatur salary cap, batas gitu. Tetapi yang coba diatur di Kamboja adalah budget, anggaran setiap klub. Jadi untuk bisa tampil di Liga Premier Kamboja ini, saudara-saudara, setiap klub itu harus mempunyai budget sekian ribu dolar misalnya, sekian juta dolar, itu ada batasnya di situ. Jadi yang dibatasi bukan gaji pemain, tetapi anggaran klub. Anggaran klub yang itu sudah disesuaikan, nanti kira-kira ketika kompetisi berakhir itu
dana yang dimiliki itu bisa terpakai semuanya untuk menggaji pemain, untuk menjalankan pertandingan away, pertandingan home, untuk memutar kompetisi. Kemudian nanti profitnya itu juga sudah diperhitungkan. Jadi budgetnya segini, profitnya itu secara ketat, secara disiplin, secara teratur itu diatur, benar-benar diawasi oleh Cambodia Premier. Ini mengacu pada yang terjadi di J-League Jepang sana. J-League Jepang. Jadi tidak heran kalau mayoritas klub Kamboja ini juga disokong oleh perusahaan-perusahaan, baik perusahaan lokal Kamboja yang besar maupun perusahaan asing. Jadi backbone-nya itu secara finansial itu mereka kuat dan mereka benar-benar fokus ke situ, karena sebuah liga, sebuah klub itu akan bisa bagus itu kalau secara finansial itu didukung oleh uang. Finansialnya bagus. Itu yang paling pertama, Saudara. Basicnya, backbone-nya, dasarnya itu finansial. Jadi nggak ada klub seperti di Indonesia yang anggarannya Senin Kemis, pemain nggak dibayar. Waktu kompetisi mulai mereka hanya punya duit 2 miliar. Misalnya seperti itu, nggak ada. Di sana benar-benar ketat, dan kalau klub tidak memenuhi syarat itu akan dicoret. Dan ketika dicoret ya tidak ada kong kali kong, tidak ada, fair lah sudah. Selain aspek finansial yang benar-benar diperhatikan dengan serius, aspek finansial, aspek infrastruktur, aspek usia muda, pengembangan pemain, kemudian ada banyak sekali pemain asing yang berkualitas yang didatangkan, baik dari Asia maupun dari ASEAN maupun dari non-Asia maupun dari asing sana, dari luar Asia. Itu Liga Premier Kamboja ini, Satoshi Saito ini juga menekankan kepada klub-klub Kamboja itu untuk fokus ke kompetisi Asia. Benar-benar didorong untuk tampil di kompetisi Asia. Jadi mereka benar-benar ingin klub dari Kamboja ini suatu saat nanti ya, mereka mungkin dalam 5 tahun mereka ingin ada klub yang menjuarai di setidaknya Piala AFC terlebih dahulu. Mereka tidak muluk-muluk untuk ke Liga Champion Asia. Mereka target mereka Piala AFC terus. Ya, mereka tidak terlalu buru-buru untuk juara. Mereka hanya mendorong klub untuk setidaknya tampil bagus, untuk kalau bisa tampil di final zona ASEAN. Kemudian semifinal interzone, kayak begitulah. Jadi mereka targetnya realistis tetapi juga fokus, tidak terlalu besar, tidak muluk-muluk, tidak seperti yang target di Indonesia ingin tampil di piala tapi mereka realistis dan tetapi itu serius dikerjakan, saudara-saudara, serius dikerjakan. Otoritas operator liga itu juga membantu dengan pengaturan jadwal yang sesuai. Jadi ketika tim akan menghadapi, contohnya kemarin kayak ketika tim akan menghadapi MacArthur FC, itu Liga Premier Kamboja juga mengatur jadwalnya supaya para pemain Phnom Penh Crown ini punya waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri. Itu saudara-saudara, kuncinya di situ. Kemudian ada beberapa pemain yang memang didorong untuk bisa main secara full di Piala AFC. Jadi mereka secara kebugaran bagus, secara kedisiplinan, kartu merah, kartu kuning itu juga minimalis. Jadi itu salah satu caranya sehingga ya kita bisa lihat sendiri kan, klub Kamboja bisa mengalahkan Bali United musim lalu. Sekarang bisa mengalahkan MacArthur FC dari Australia. Jadi itu memang salah satu langkah yang memang menurut saya harus kita apresiasi, saudara-saudara. Lalu bagaimana ke depannya, saudara-saudara? Bagaimana selanjutnya? Saya rasa, saudara-saudara, negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Vietnam, kemudian Singapura, ya khususnya Indonesia ini harus waspada, harus berhati-hati terhadap sepak bola di Kamboja, Premier League, Cambodian Premier League, Liga Premier Kamboja. Ini kita harus hati-hati. Kalau kita tidak waspada, kita terlalu menganggap remeh, kita terlalu kalau Indonesia ini kan klub-klub sepak bola Indonesia, supporter Indonesia itu selalu selalu membanggakan histori. Selalu membanggakan tradisi, selalu membanggakan masa lalu. Wah, klub saya ini, juara itu, punya histori besar. Itu kelemahan klub Indonesia, kelemahan supporter Indonesia, kelemahan sepak bola. Selalu sejarah lah, masa lalunya bagus. Padahal kan kita hidup di masa depan, masa sekarang dan masa depan. Oke, masa lalu kalian hebat, tetapi kan masa depannya belum tentu.
Kira-kira kayak seperti itulah. Dan itu selalu diungkit-ungkit. Jadi ketika ada klub yang baru muncul, dianggap kloningan, dianggap instan, dianggap tidak punya sejarah, itu nggak penting amat juga sih sebenarnya. Anggapan seperti itu, karena yang penting itu masa depan, masa sekarang, dan masa depan. Dan itu kalau kita tidak waspada, itu Kamboja akan bisa menyalip. Sekarang mungkin saja di level liga, klub Kamboja bisa mengalahkan Australia, klub dari Australia bisa mengalahkan Bali United. Nanti suatu saat nanti bisa jadi tim nasional Kamboja ini juga mengalahkan tim nasional Indonesia yang diperkuat oleh pemain-pemain keturunan. Nah, bisa saja saudara-saudara, bisa saja. Jadi saran saya sih kita harus waspada, harus terus mengamati, dan kita harus belajar. Jangan malu belajar dari Kamboja, jangan malu belajar dari Malaysia, jangan malu belajar dari Vietnam untuk mengembangkan sepak bola kita lebih baik. Jadi intinya adalah konsistensi menegakkan peraturan. Roadmapnya di Indonesia itu juga sudah ada, liga itu roadmapnya sudah ada, tahap-tahapannya ya, tinggal konsistensi itu aja. Nanti ganti pengurus, ganti kebijakan, ganti pengurus, ganti kayak begitulah, itu harus dihindari. Jadi konsisten. Ketika sudah ditetapkan ya dijalankan dengan tahapan-tahapannya dan disiplin. Tidak boleh lagi ada tawar-menawar, tidak boleh lagi ada ya muatan-muatan politik lah. Itu kuncinya saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang Liga Premier Kamboja, Cambodia Premier League, tentang klub-klub Kamboja, tentang performa klub Kamboja ini yang mengejutkan, tentang keberhasilan Phnom Penh Crown yang memuncaki klasemen sementara di grup F. Grup F atau grup apa lah, ya itulah pokoknya di fase grup Piala AFC saudara-saudara. Itu luar biasa, mereka selalu memenangkan pertandingan. 3 pertandingan melawan klub dari Australia, klub dari Myanmar. Mereka selalu menang saudara-saudara, dan ini adalah catatan yang luar biasa, catatan yang bagus, karena musim lalu juga klub dari Kamboja ini juga berhasil membantai, mengalahkan klub dari Indonesia, Bali United, di kandangnya Bali United pula. Jadi ini memang perkembangan Liga Premier Kamboja ini, Cambodian Premier League ini memang harus kita pantau terus, harus kita amati, karena bisa jadi Premier League Cambodia Premier ini bisa saja menyalip Liga Super Malaysia, bisa menyalip Liga 1 Indonesia, bisa menyalip Liga Premier Singapura, bisa menyalip V-League Vietnam, karena mereka mengembangkan dengan serius dengan bantuan orang-orang Jepang. Orang-orang yang selama ini bekerja untuk J-League di Jepang, orang-orang yang bahkan CEO-nya itu pernah bekerja di Barcelona, sebagai marketing di Barcelona, direktur marketing atau apalah, pokoknya di Barcelona. Dia juga pernah kerja di FIFA di bagian pemasarannya. Jadi ya jangan heran kalau sepak bola Kamboja ini akan naik secara signifikan di dalam beberapa tahun ke depan saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kita sudah bicara panjang lebar tentang berbagai macam hal tentang sepak bola di Kamboja. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf saudara-saudara. Nama juga gadungan saudara-saudara. Tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja. Skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya saudara-saudara. Ikuti pula akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna. Salam olahraga dan merdeka.